Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita menjadi hamba yang terbaik, hamba yang saleh. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan apakah ketika seorang imam itu ghaib, beliau tidak menjalankan tugasnya sebagai imam. Kita katakan tidak. Yang pertama, ada tugas yang lebih penting yang harus dilakukan oleh seorang imam, yaitu menjaga keutuhan bumi ini. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan agama, ketika seorang imam itu ghaib bukan berarti beliau melupakan tanggung jawab beliau. Karena boleh jadi seseorang yang ghaib bisa memberikan petunjuk kepada orang lain tanpa ia sadari. Makanya kalau kita melihat dalam satu hadis, beliau itu setiap musim haji pasti hadir. Mungkin saja ada sebagian kita yang melihat beliau tapi tidak sadar bahwa itu adalah Al-Mahdi. Jadi ingat bahwa ketika beliau ghaib bukan berarti beliau tidak mengerjakan tugas beliau sebagai imam. Kemudian pertanyaan yang kedua, okelah beliau itu ghaib. Apa sih alasan beliau ghaib dari diri kita? Kita adalah orang-orang yang memerlukan petunjuk beliau, arahan beliau. Tapi kenapa beliau ghaib? Mazhab Imamiyah memberikan penjelasan yang sangat indah terkait dengan pertanyaan ini. Kalau kita melihat kepada sejarah yang telah berlalu, banyak imam yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Banyak nabi yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi apa yang mereka lakukan kepada seorang nabi, kepada seorang imam? Mereka membunuh seorang imam. Mereka menyakiti seorang imam. Padahal seorang imam itu adalah sosok yang akan membimbing umat manusia kepada kesempurnaan dan kebahagiaan. Tapi yang mereka lakukan adalah membunuh imam tersebut. Sekarang ketika tersisa satu imam, apakah pantas imam ini hadir di tengah-tengah kita, kemudian ada sekelompok orang yang ingin membunuhnya? Ketika hal itu terjadi, maka janji Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul tidak akan terwujud. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa akhir zaman kelak pasti keadilan akan dinikmati oleh setiap orang. Nah, kalau seandainya tidak ada seseorang yang menegakkan keadilan, maka apakah mungkin keadilan ini bisa dirasakan oleh setiap orang? Apakah mungkin ajaran Islam ini bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa ada penegaknya? Makanya salah satu hikmat Allah menuntut untuk menyembunyikan imam ini, supaya manusia itu mengetahui tentang harga daripada seorang imam.
kita bisa contohkan seperti apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Selama kita memiliki, biasanya kita tidak mengetahui tentang harga sesuatu itu. Kita banyak memiliki uang. Ketika kita masih kaya, kita tidak mengetahui harga sebuah uang. Kita belikan sesuatu yang kita tidak memerlukannya. Tapi ketika kita jatuh miskin, fakir, maka kita akan bisa mengerti harga uang yang kita miliki. Uang yang berjumlah 2.000 saja, kalau kita memerlukannya, hal itu sangat berharga. Karena umat manusia itu lalai akan harga dari seorang imam, makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada mereka. Kalian sudah aku kasih imam-imam dan orang-orang suci untuk membantu kalian, tapi kalian bunuh. Sekarang aku ingin mengingatkan kalian tentang harga yang mulia yang dimiliki oleh seorang imam. Ketika kita melihat bahwa umat manusia itu terzalimi, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada kriminal. Ketika manusia itu melihat dan merasakan kondisi ini, maka mereka akan ingat kembali tentang urgensitas dan harga seorang imam. Ini merupakan satu dari berbagai alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar dari penglihatan kita, supaya beliau selamat dan beliau bisa menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua, karena misi yang dimiliki oleh Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar adalah menegakkan keadilan di seluruh umat manusia, maka beliau memerlukan persiapan yang cukup. Beliau memerlukan penolong-penolong yang siap berkorban untuk beliau. Karena meskipun beliau adalah seorang imam, tapi beliau tidak akan bisa bekerja sendiri seperti Rasulullah. Apakah Rasulullah ketika memimpin umat Islam beliau bekerja sendiri? Tidak. Beliau memperkerjakan sahabat-sahabat beliau untuk mengurusi umat. Dan karena misi Al-Mahdi itu merupakan misi yang sangat besar, makanya beliau memerlukan persiapan yang sangat matang untuk bisa menebarkan keadilan di setiap umat manusia. Dan persiapan ini belum rampung, belum selesai. Dan salah satu tuntutan daripada misi beliau adalah adanya penolong dan pembela beliau. Apakah ada seseorang yang siap untuk berkhidmat kepada beliau dalam rangka menegakkan agama Islam? Hal ini merupakan satu alasan yang kuat kenapa Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar belum muncul, karena persiapan dan syarat-syarat untuk tegaknya keadilan belum tercapai. Ketika Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar itu bergerak, maka beliau harus memperhitungkan gerakan beliau, karena beliau bergerak untuk menang, bukan untuk kalah. Dan pergerakan ini harus tepat. Jadi jangan kita berpikir ketika beliau tidak muncul, beliau itu takut mati, takut syahid. Bukan. Tapi karena beliau memiliki misi yang sangat besar, dan misi ini membutuhkan persiapan yang besar pula, makanya membutuhkan waktu yang lama. Kalau seandainya kita perhatikan dalam pemerintahan,
seorang pemimpin atau presiden dalam setahun itu tidak bisa merubah masyarakat yang tadinya bobrok menjadi baik. Kenapa? Karena cakupan kepemimpinannya itu besar. Makanya seorang presiden itu membutuhkan waktu. Dan ketika presiden itu diberi waktu 5 tahun, terkadang presiden itu meminta waktu yang lebih. Makanya presiden yang pernah terpilih ketika ada pemilihan presiden, ia mencalonkan diri sebagai presiden. Kenapa? Kan ada berbagai agenda, berbagai program yang belum kecapai, yang belum tercapai hasilnya. Karena ada berbagai program yang belum bisa diamalkan, diterapkan dalam masyarakat. Jadi ingat, satu misi yang besar membutuhkan persiapan yang besar. Satu misi yang besar membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah salah satu filosofis kenapa Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar itu ghaib. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar itu ghaib karena berbagai alasan yang kuat, maka kita pun harus selalu berdoa kepada Allah supaya apapun yang dibutuhkan oleh Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar cepat-cepat terwujud sehingga kita bisa menikmati keadilan di bawah naungan beliau. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.